Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga saya dapat berhadapan dengan kalian semua orang-orang hebat di hari ini tanpa suatu halangan apapun. Sholawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada beliau Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya. Perkenalkan, saya Rindi Arta Ananda, mahasiswa tingkat 1 dari jurusan Kesehatan Terapan D3 Teknologi Bank Darah Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang. Izinkanlah saya berdiri di sini untuk menyampaikan pidato bahasa Indonesia saya secara singkat yang bertema potensi daerah saya dengan judul Para Petani Sukses Memanen Puluhan Kilogram Cabai di tahun 2020. Hadirin yang saya hormati, mungkin kita semua sudah mendengar apa sih itu cabai, gimana sih cara penanamannya, apa sih manfaatnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang cabai yang sering dikonsumsi masyarakat Indonesia. Apa itu cabai? Cabai bisa dibilang salah satu bumbu dapur utama di Indonesia. Mulai dari menjadi teman makan gorengan, dijadikan bumbu masak tumisan, sampai bahan sambal. Ada beberapa jenis cabai di Indonesia. Salah satunya adalah cabai rawit. Cabai rawit adalah buah dan tumbuhan anggota genus Capsicum yang buahnya tumbuh menjulang menghadap ke atas. Warna buahnya hijau kecil sewaktu muda, dan jika sudah masak berwarna merah tua. Bila ditekan, buahnya terasa keras karena jumlah bijinya sangat banyak. Cara menanam cabai rawit yang pertama tentunya harus menyiapkan lahan dan menyesuaikan suhu lingkungan terlebih dahulu. Pilih tempat yang cerah dan dikeringkan dengan baik. Tanah harus subur, humus, dan kaya akan sumber hara. Sebelum menanam bibit cabai rawit, kamu harus mengeraskan tanah secara bertahap. Untuk menanam tanaman cabai juga ternyata dibutuhkan biaya produksi yang cukup besar. Oleh sebab itu, sebelum menanam cabai, alangkah baiknya untuk memahami secara teknis bagaimana cara menanam cabai dari segi teknis maupun teori. Beberapa tahapan yang sangat penting kalian semua ketahui dalam menanam cabai, yaitu penyiraman, pendahiran, pemupukan berkala, penyuluhan, dan pengendalian hama. Cabai rawit menjadi pilihan beberapa warga di daerah saya untuk ditanami di kebunnya yang terletak di kawasan desa sejak awal tahun ini. Cabai rawit dipilih karena cukup mudah perawatannya dan banyak permintaan konsumen. Hasil panen cabai yang mendapat banyak keuntungan kadang sangat sulit dicapai ketika pengetahuan tentang cara menanam cabai dengan benar belum dikuasai betul. Cabai rawit sudah mulai berbuah dan bisa dipanen setelah berumur 2,5-3 bulan sejak bibit ditanam. Periode panen bisa berlangsung selama 6 bulan bahkan lebih. Umur tanaman cabai rawit bisa mencapai 24 bulan setara dengan 2 tahun. Frekuensi panen pada periode masa panen tersebut bisa berlangsung 15-18 kali. Di tahun ini sangat banyak petani yang menanam cabai di desa saya, dikarenakan saat ini musimnya menanam cabai. Di hari pertama panen, biasanya harganya cabai sangat murah per kilogramnya. Tetapi, hingga kemarin, tanggal 8 November 2020, harga cabai sudah melonjak tinggi per kilogramnya. Penjualan cabai dari petani biasanya didistribusikan ke rumah makan terdekat ataupun dijual di pasar terdekat. Adapun manfaat cabai dalam kesehatan, bisa menjaga kesehatan mata, penimbunan lemak, gangguan usus, menghangatkan dan mendinginkan tubuh, melancarkan peredaran darah tubuh, menurunkan kadar gula, cegah kanker, nafsu makan, mengurangi rasa sakit, meredakan batuk pilek, dan masih banyak lagi. Hadirin yang saya hormati, demikian pidato bahasa Indonesia saya tentang para petani sukses memanen puluhan kilogram cabai di tahun 2020.
Dari pidato yang saya berikan bisa ditarik kesimpulan, walaupun menanamnya ataupun memanennya sedikit sulit, tetapi kita bisa menuai hasil yang memuaskan. Seperti di dalam kehidupan, kita diuji terlebih dahulu dan diberi hasil yang terbaik oleh Tuhan. Semoga apa yang saya sampaikan memberikan manfaat untuk pribadi saya sendiri khususnya, dan untuk kita semua pada umumnya. Mohon maaf apabila di dalam saya menyampaikan pidato banyak kesalahan atau kata yang kurang berkenan. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.